Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifa Desi Septiani dengan NIM 2110701046 dari kelas B dengan mata kuliah Lab Ek Patofisiologi dengan dosen mata kuliah Ibu Nurse Fiora Ladesvita MKep SPKep MB. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama konsep asam basa, yang kedua mengenai mekanisme keseimbangan asam basa, yang ketiga mengenai asidosis serta alkalosis. Yang pertama itu ada konsep asam basa. Apa sih asam basa itu? Nah, jadi asam merupakan senyawa yang bisa menerima ion hidrogen atau resipien dan penerima proton dan juga memiliki pH kurang dari 7. Nah, sedangkan basa adalah senyawa yang bisa memberikan ion hidrogen serta sebagai donor proton dan memiliki pH lebih dari 7. Nah, untuk contoh dari asam yaitu ada HCl, yaitu asam lambung, pH-nya itu sama dengan 2. Nah, yang kedua itu ada NS 0,9%, pH-nya itu sama dengan 5. Nah, untuk contoh basa yaitu ada saliva, pH-nya 7,4 dan pasta gigi pH-nya 8-9. Nah, untuk yang selanjutnya ada materi mengenai mekanisme keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel dan diatur oleh sistem organ, yakni paru-paru dan juga ginjal. Nah, pH normal darah arteri adalah 7,4, sedangkan pH darah vena dan cairan interstisial sekitar 7,35 akibat ekstra karbon dioksida yang dibebaskan dari jaringan untuk membentuk H2CO3. Nah, kemudian dalam keadaan normal, tubuh manusia itu memproduksi asam dari hasil metabolisme sel, yaitu seperti protein, karbohidrat, lemak dalam bentuk asam volatil, yaitu asam karbonat, dan non-volatil, yaitu metabolik asid, laktat, keton, sulfat, fosfat, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan asam basa ini atau homeostatis, kelebihan asam karbonat akan dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk karbon dioksida, dan kelebihan asam non volatil akan dinetralisir oleh sistem buffer. Nah, tubuh juga mempunyai mekanisme internal untuk mempertahankan homeostatis atau keseimbangan asam basa untuk menjaga nilai pH agar tetap normal, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Nah, cara agar tubuh dapat mempertahankan keseimbangan asam basa yaitu dengan cara mengubah elemen yang lebih cepat, seperti dilakukan dengan bernafas cepat. Nah, bernafas cepat ini akan membuang karbon dioksida atau asam, dan nantinya pH-nya akan meningkat, lalu keasamannya akan menurun. Nah, yang kedua itu bisa juga dilakukan dengan cara bernafas lambat. Nah, bernafas lambat ini menahan karbon dioksida atau asam. Nantinya pH-nya akan menurun, lalu tingkat keasamannya akan meningkat. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai asidosis dan alkalosis. Nah, asidosis itu merupakan suatu kondisi abnormal di mana terjadi peningkatan keasaman dalam darah. Biasanya karena peningkatan produksi asam dan memiliki pH kurang dari 7,35. Nah, sedangkan alkalosis itu yaitu suatu kondisi peningkatan alkalinitas abnormal dalam darah. Nah, biasanya terjadi karena kehilangan banyak asam dan terkadang juga karena peningkatan HCO3 dalam darah dan memiliki pH lebih dari 7,45. Nah, selanjutnya ada tipe asidosis. Nah, asidosis ini memiliki dua tipe. Yang pertama ada asidosis metabolik, yang kedua ada asidosis respiratorik. Selanjutnya yaitu tipe alkalosis. Nah, tipe alkalosis ini ada dua juga. Yang pertama ada alkalosis metabolik, yang kedua ada alkalosis respiratorik. Nah, asidosis metabolik ini terjadi karena kelebihan asam dari metabolisme abnormal. Nah, kemungkinannya yaitu karena kelebihan intake atau produksi asam. Misalnya peningkatan asam laktat pada saat kondisi shock. Yang kedua, kehilangan banyak bikarbonat. Misalnya pada saat diare, ekskresi bikarbonat oleh ginjal. Terus pengobatan asidosis metabolik tergantung kepada penyebabnya.
Nah, sebagai contoh, diabetes dikendalikan dengan insulin, atau keracunan diatasi dengan membuang bahan racun tersebut dari dalam darah. Nah, yang kedua itu asidosis respiratorik. Nah, asidosis respiratorik ini adalah kondisi asidosis yang disebabkan oleh retensi karbon dioksida akibat dari respirasi yang abnormal. Nah, penyebabnya yaitu diantaranya ada hipoventilasi, overdosis obat, paralisis, penyakit paru, COPD, dan ARDS. Nah, atau bisa juga disebabkan karena kelebihan produksi karbon dioksida. Nah, kenapa sih bisa kelebihan produksi karbon dioksida? Yang pertama yaitu karena patologis langsung, contohnya hipertermi malignan thyroid storm. Yang kedua, patologis tidak langsung, misalnya sepsis disertai dengan demam. Nah, alkalosis metabolik ini terjadi karena peningkatan HCO3 dalam darah, yaitu aktual atau relatif, sehingga menyebabkan gangguan atau proses metabolisme yang abnormal. Nah, penggolongan alkalosis metabolik ini yaitu karena kehilangan asam, yaitu misalnya melalui ginjal pada saat penggunaan diuretik dan penambahan alkalin atau HCO3. Nah, selanjutnya ada penggolongan alkalosis respiratorik. Nah, alkalosis respiratorik ini alkalosis yang terjadi karena kehilangan asam yang berlebihan melalui sistem respirasi dalam bentuk karbon dioksida. Nah, misalnya itu jika seseorang mengalami kondisi hiperventilasi, maka karbon dioksidanya akan menurun. Lalu akan terjadi penurunan asam dan sampai akhirnya mengalami alkalosis. Nah, kenapa sih bisa menyebabkan hiperventilasi? Nah, hiperventilasi ini dapat disebabkan karena yaitu nyeri, cemas, kehamilan, dan obat-obatan.